Assalamualaikum Sobat Ambiar. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang kembali sama seperti Sobat Ambiar. Hari ini ataupun juga barangkali besok kita kembali. Kembali berjuang, kembali sekolah. Barangkali ada yang sudah diliburkan, tapi kembali bekerja juga. Tapi jangan pernah lupa atas apa yang terjadi. Tapi kita ingatkan, jangan sara, jangan jara. Dan yang pasti saling jaga, sipil jaga sipil. Jangan pernah merusak fasilitas umum. Karena tentu saja apa yang kita lakukan kali ini adalah untuk berbenah. Untuk Indonesia jauh lebih baik lagi. Dan tidak henti-hentinya kita panjatkan doa untuk mereka yang kehilangan harta benda pun juga keluarga. Termasuk juga mereka yang harus kehilangan anggota keluarga. Bukan hanya almarhum Afan Kurniawan, tapi juga beberapa nama lainnya. Kami turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, Amin, amin. dan husnul khotimah. Amin. Dan tentu saja kepergian mereka tidak sia-sia. Karena ini menjadi tolak balik bagi kita semua. Bahwa tentu saja kita menginginkan yang lebih baik. Dan agar siapapun yang dipilih untuk bekerja jauh lebih baik. Sobat Ambiar, pagi hari ini kami menggunakan baju hitam-hitam karena tentu saja kami pun berduka, kami pun terluka. Dan di episode kali ini kita akan hadirkan perwakilan komunitas ojek online pun juga seorang ustadz untuk bisa mendoakan agar keadaan bisa jauh lebih baik lagi. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Ustadz Dery Sulaiman dan juga komunitas ojek online ada Dida, Ucok dan juga Cito. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat? Selamat pagi teman-teman komunitas ojek online. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Ustadz izin kami ingin menyapa terlebih dahulu untuk teman-teman komunitas ojek online. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak kemarin sudah berjuang. Terima kasih banyak sudah mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Kami semua di sini termasuk juga untuk Ustadz kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Ustadz. Salam kami untuk teman-teman komunitas di luar sana yang kita tahu sampai dengan sekarang masih terus berjuang. Dan yang kita dengar bahwa ternyata jumlah ojek online ternyata angkanya semakin meningkat ya. Betul. Jumlahnya jutaan. Ini juga mengisyaratkan bahwa memang lapangan kerja di Indonesia begitu minim sekali sehingga mereka memutuskan untuk menjadi ojek online. Jadi tulang punggung keluarga. Ustadz Dery Sulaiman tentu saja banyak sekali doa yang akan kita panjatkan pagi hari ini. Ustadz barangkali bisa memimpin doa kita di pagi hari ini untuk bukan hanya untuk mereka yang ditinggalkan, untuk almarhum dan juga almarhumah yang berpulang pun juga untuk negara kita dan juga untuk para pemimpin semoga agar tetap amanah setelah dipilih oleh masyarakat Indonesia. Amin, amin. Baik, Masya Allah, saya yakin seluruh rakyat Indonesia bersedih ya dengan wafatnya Afan Kurniawan, seorang pejuang nafkah. Bahkan beliau adalah tulang punggung keluarganya, masih 21 tahun. Dan satu dunia mungkin nih yang punya hati berempati dengan Afan. Sebagai tanda sayang kita kepada Afan dan seluruh abang-abang ojol, mari kita kirimkan doa terbaik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mengangkat tangan di acara ini ya Allah, berharap ampunan-Mu ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa saudara kami Afan Kurniawan dan seluruh pekerja-pekerja ojol yang ada di seluruh Indonesia ya Allah. Berikanlah kami hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk mencari rezeki dengan cara yang halal ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah. Berilah kepada seluruh orang-orang yang memegang kekuasaan ya Allah. Bantu ya Allah rakyat ini ya Allah. Bukakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siapapun ya Allah yang melihat acara ini ya Allah.
Kalau sakit, angkat penyakit kami. Kalau sempit, lapangan hidup kami, ya Allah. Kalau berhutang, lunaskan hutang-hutang kami, ya Allah. Berikanlah yang terbaik, ya Allah. Curahkan hidayah di hati kami, ya Allah. Berkah hidup kami, ya Allah. Selamatkan kami di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya, ya Allah. Ya Rahman. Ini bulan Maulid, ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini, ya Allah, jangan sampai ternoda lagi dengan kerusuhan, dengan tindakan-tindakan anarkis, penjarahan, pencurian, pembakaran. Ya Allah, cabut semua amarah di hati pada demonstran, pada orang-orang yang turun ke jalan, ya Allah. Jangan mudah terpancing dengan provokasi, ya Allah. Ya Allah, sampaikan suara kami kepada anggota dewan, ya Allah, sehingga mereka mendengarkan aspirasi rakyat yang datang dengan cinta, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada aparat kepolisian sehingga mereka tak lagi memukul dan menembak dan melakukan tindakan-tindakan yang keras kepada para demonstran, ya Allah. Mari, ya Allah, semoga kami semua, ya Allah, dipenuhi dengan rasa cinta, sering berpelukan, mahabbah, dan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Terima kasih Ustadz Riri Sulaiman. Sobat Ambiar, kita juga akan menengok sejenak ini prosesi pemakaman beberapa waktu yang lalu dari almarhum Afan Kurniawan yang juga dihadiri beberapa petinggi negara pun juga Ustadz dari yang kemarin juga mampir ke sana dan juga diiringi ribuan teman-teman ojek online. Ustadz datang ke sana selepas pemakaman atau sebelum? Sebelumnya, Ustadz. Kami sampai di sana sudah dikuburkan karena memang macet banget kan. Ya. Kalau naik motor insya Allah kita bisa sampai kan sesuai dengan waktu. Tapi memang ribuan abang-abang ojol ini di luar bayangan saya, begitu banyak solidaritas yang datang. Jadi kami sampai datang sama Willy Salim. Waktu itu sudah terkubur. Tapi masih ramai abang-abang ojol di sana. Dan memang sedih banget sih kalau kita lihat ya. Kasihan lihat keluarganya seperti ibunya ya, sangat terpukul. Pasti. Ya. Sempat berdialog dengan keluarga yang ditinggalkan? Ada keluarganya, cuma waktu itu ya ibunya pingsan waktu kami sampai di sana. Ibunya masih nggak bisa diajak ngobrol. Terus ibunya pengen jumpa, katanya minta doa. Kami datang ke rumahnya, cuman karena pejabat datang begitu banyak, parkiran nggak ada di gang sempit. Saya memilih untuk mengalah saja, maksudnya kita jangan sekarang lah, nanti mungkin hari ke-7 atau ke-8 kita ziarah lagi. Dan ya, tidak terbayang, coba bayangkan kalian semua yang mungkin yang biasa-biasa saja melihat keadaan ini. Coba kalau bayangkan yang korban itu adik kalian, anak kalian, ya, yang sebetulnya belum waktu 21 tahun masih waktunya sekolah kan, masih waktunya kuliah kan. Tapi Afan sudah bekerja dan Jadi tulang punggung keluarganya dan rumahnya sangat sederhana. Dan dia berniat untuk membantu perekonomian keluarga, ternyata dia harus menebus dengan nyawanya. Ya. Dan sekarang alhamdulillah banyak simpati, doa, donasi yang datang. Tapi kata ayahnya Afan kan, berapa miliar pun uang yang datang tidak akan mengembalikan nyawa anak saya. Jadi sayangi anak-anak kalian ya, semuanya yang hadir di sini. Dan abang-abang ojol juga hati-hati datang ke aksi. Karena maaf ya, di dalam aksi yang begitu banyak kita nggak tahu mana kawan mana lawan. Betul. Iya. Ya, aku tengok dia ternyata didorong orang waktu itu kan, Afan. Dia terjatuh. Didorong orang atau kepleset, Ustaz? Nggak tahu ya. Dari video itu kan kelihatan ada dia. Kan bukannya katanya kepleset ya? Ada juga kepleset ya, tapi wallahu a'lam. Lagi lari, Tapi yang jelas, kepleset. memang hari itulah Allah telah tuliskan Afan akan Takdir ya. berangkat ke akhirat. Nggak boleh kita ngomong ini. Coba kalau dia nggak hadir, coba kalau dia nggak lari. Nah, itu kalimat-kalimat itu akan membatalkan keimanan kita. Iya. Jadi kalau orang bertanya kenapa Afan meninggal dunia, karena sudah habis rezekinya dia makan, caranya seperti itu, yang dan terekam lagi sehingga abadi itu proses syahidnya Afan. Siapa yang kata Rasulullah SAW, siapa yang keluar dari rumahnya? Ini kayak kalian semua nih, host-host semua, kameramen keluar dari rumah dengan niat mencari rezeki yang halal. Lalu dia meninggal dalam perjalanan itu, baik dia terbunuh kah, dia kecelakaan ataupun dia mati dalam proses bekerja dengan mencari rezeki yang halal, maka dia dicatat seorang yang mati syahid. Jadi nggak main-main ya, dia meninggal di hari Jumat lagi. Kalau di Islam itu hitungan pergantian tanggal itu bukan tengah malam, tapi maghrib. Jadi kalau orang meninggal habis maghrib itu berarti dia sudah masuk meninggal di hari Jumat. Dan orang Jumat itu pun banyak fadilahnya. Banyaklah kebaikan Afan, saya yakin ya, sehingga Allah muliakan
Afan dengan kematiannya menjadi asbab mungkin berubahlah nanti nasib anak adik-adiknya ya, yang banyak sudah mau nyekolahkan, menjamin sekolahnya, mungkin akan membangunkan rumah. Ingat ya, semakin berat itu ujian, semakin besar hadiahnya. Iya. Ya, Kita harus agak baik kepada Allah. kita. Pokoknya kembalikan kepada Allah, semuanya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita semua ini juga akan kembali kepada Allah dan we never know, nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita. Ini rahasia Allah, maka jangan sampai menunda-nunda taubat. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Kalau mau taat sama Allah tuh sekarang ini, jangan besok. Besok belum tentu ada. Berapa banyak orang berencana besok pagi aku taubat, malam ini aku mau party dulu, tuh mati. Pagi nggak bangun lagi. Maka jangan menunda-nunda taubat, karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Nih kalian nih bermain-main dengan malaikat maut. Orang di jalan itu nih, motor, mobil itu malaikat maut berjalan. Kita hati-hati, orang bisa saja nggak hati-hati, ngabrak dari belakang. Ya. Jadi baca doa sebelum bekerja, niatkan karena Allah, dan azan berkumandang, kalian pergi ke masjid sholat. Jangan sampai gara-gara sibuk mencari rezeki, lupa sama yang mau memberi rezeki. Ya. Kalau bonceng orang nih, azan, ayo Pak ke masjid dulu yuk. Apa susahnya? Ajak, nggak mungkin mereka menolak. Ya. Gitu. Ustadz, izin ya, kita mau ke teman-teman Ojol. Ini ada yang bilang katanya ketika almarhum berpulang saat itu Sobat Ambyar, katanya almarhum itu habis mengantarkan pesanan. Betul? Kalau Ada yang tahu? spesifiknya itu kita karena nggak di lokasi ya, cuman katanya. Agak keras sedikit Mas. Ya kalau secara kita spesifiknya almarhum itu sedang mengantar makanan atau pesanan, kita itu masih simpang siur ya, karena kita juga belum tahu jelasnya. Karena kita dan teman-teman juga waktu itu nggak ada di lokasi, kita udah di rumah semua. Kita pun tahu dari media sosial. Nah itu, emang katanya sih almarhum itu sedang mengantar pesanan. Terus sedang mengantar pesanan, katanya ada yang bilang seperti itu. Nah pas kebetulan yang dilintasi almarhum itu pas memang lagi crowded-crowdednya tuh lagi. Crowded ya. Nah pas momennya itu, pas lagi ada Niatnya mobil Allah rantis memang- lewat. Memang ikut berkontribusi, maksudnya untuk menyuarakan isi hati masyarakat, atau memang kebetulan lewat di sana, Mas? Juga katanya lagi Mengantar pesanan. Oh, infonya seperti itu. Iya. Tapi dari almarhum kita melihat kondisi yang begitu kompleks. Ini bukan hanya tentang almarhum, tapi juga anak muda di Indonesia, bahwa mereka kuliah sambil bekerja. Ya. Mereka mencari uang untuk bisa menghidupi diri sendiri dan juga keluarga. Untuk bisa meraih mimpi. Artinya almarhum ini punya mimpi yang begitu besar. Betul. Mimpi untuk menghidupi bukan hanya Untuk dirinya sendiri. tapi juga Tapi untuk keluarga. keluarga, ya. Tapi juga untuk bisa kuliah, kemudian juga mencari pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Ini sebetulnya begitu kompleks sekali ya. Cita-cita yang begitu tinggi sekali dari almarhum. Bukan hanya almarhum mungkin. Teman-teman yang sedang menyaksikan juga di pagi hari ini. Selamat pagi, salam hormat dari kami. Dan kita juga ingin mengucapkan salam hormat kami untuk Bapak Presiden yang kemarin juga sempat takziah, sempat hadir mampir juga bersama dengan Ketua DPR Ibu Puan Maharani ke rumah duka. Teman-teman sempat mampir ke rumah duka juga? Sempat. Melihat kondisinya seperti apa di sana saat itu? Yang saya rasakan sih berduka sekali ya, sedih pasti, dan orang tuanya Terpukul sekali Pak. terpukul sekali pasti, dan ibunya pun selalu menangis nggak berhenti. Yang Mas tahu berapa bersaudara Mas Afan ya? Almarhum. Saya kurang tahu ya, saya ada 7 bersaudara. Oh, ada 7, Mas. Oh, jadi Mas Anak kedua kalau saya. Kedua. almarhum ini anak kedua. Oke, buat teman-teman ojek online, pada akhirnya apakah ada himbauan dari tempat teman-teman ojek online ini bermitra, perusahaan ojek online, ataupun juga barangkali dari mereka yang memiliki wewenang, baik itu dari pemerintah, ataupun juga mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan secara langsung pada teman-teman, ada yang disampaikan himbauan? Kalau terkait himbauan paling pas ketika lagi kemarin ada penyampaian pendapat sih. Kita dari aplikasi pun ada himbauan. Intinya untuk agar ya selalu berhati-hati ketika kita beraktivitas di jalan. Ya. Itu selalu ada sih, hampir beberapa hari terakhir kemarin
hampir setiap hari ada. Oh. Oke. Ini juga ada beberapa janji bukan hanya dari Bapak Presiden, pun juga dari beberapa petinggi negara yang kabarnya memberikan santunan, termasuk juga membiayai keperluan keluarga, pun juga membiayai sekolah bagi adik-adiknya. Tanggapan dari teman-teman ojek Terutama online? dari Bapak Presiden. Ya. Apakah sudah tahu? Sudah dengar juga sih. Sudah mendengar ya. Jadi Bapak Presiden ini memberikan Semacam santunan. Ya. santunan. Begitu mau memberikan rumah, menyekolahkan adik-adiknya. Sekolah. Iya. Tanggapan Mas sendiri bagaimana? Kuliah. Selaku saudara, teman, sahabat sesama. Memang tidak ada yang bisa menggantikan. Iya, betul. Sudah pasti. Tanggapannya? Yang pertama kita ya tentu senang karena ada peran dalam artian setelah kepergiannya almarhum. Karena selama ini kita tahu kan almarhum juga untuk Bekerja. membiayai adiknya juga Iya. gitu kan. Iya. Ya kita sebagai teman seperjuangan ya tentu senang sih. Diperhatikan ya? Iya Ada diperhatikan. keberkahan untuk keluarganya lah ya. Iya ada diperhatikan untuk keluarganya. Kita ikut senang sih. Sobat Ambiar, yang membuat kita bergetar pun juga merinding ketika kita melihat bagaimana komunitas ojek online ini mereka melepas kepergian almarhum dengan cara yang begitu luar biasa. Ribuan ojek online bersama-sama melepas ke tempat peristirahatan terakhir. Kita akan saksikan. Ya Masya Allah ya, kalau kita melihat dari sini tuh almarhum ini punya amal kebaikan apa ya, sehingga diantarkan sebegitu banyak orang, didoakan sebegitu banyak cinta dari kita gitu loh. Ya kan? Ini yang mengkoordinir siapa dan bagaimana caranya, jalur komunikasinya, karena tapi kita juga apresiasi bahwa teman-teman komunitas ojek online ini begitu solid sekali. Iya solid banget ya Iya. teman-teman ojol memang solid. Gimana cara komunikasi atau mengkoordinir ini semua untuk bisa? Atau memang ini aja, memang hati aja gitu ya, tergerak ya, nggak usah dikoordinasi ya mungkin ya. Kemudian Nggak nyangka bakal Sebanyak itu. itu titik temunya di mana saat itu? Kenapa? Titik temunya bisa ribuan ojek online. Kebetulan saya di WA oleh rekan juga di rumah duka Sudirman. Itu saya juga kaget banget. Di rumah duka Sudirman itu nggak sebanyak itu karena pasti full, itu macet parah ketika kita beriringan lewat jalur Sudirman utama yang besar itu. Di situ full, saya pun kaget. Saya merinding banget di situ ya. Luar biasa. Sekali itu. Padat banget. Apa dalam pikiran teman-teman, satu orang boleh mewakili ketika melihat begitu banyak ribuan teman-teman lainnya berprofesi sama, mengantarkan teman sejawat Afan Kurniawan almarhum berpulang ke tempat peristirahatan terakhir yang sebetulnya mereka juga sama seperti teman-teman berjuang juga mencari pundi demi pundi di jalanan. Untuk keluarganya. Ya sakit hati ada ya, kesel ada, Apa yang dirasakan? Bercampur. marah ada pasti macam-macam. Sedih jelas pertama. Jadi jelas. Ya kita juga merasakan kan. Ya. Karena almarhum itu ya bisa dikatakan pejuang keluarga. Ya. Tiba-tiba pergi lebih dulu dengan cara yang bisa kita lihat juga. Ya kita merasa sedih kehilangan. Karena sama-sama Sama-sama merasakan kita di lapangan seperti apa gitu. Terus pas ketika teman-teman almarhum sampai ke pemakaman di pengantaran kita dengan melihat ribuan teman-teman itu juga kita terharu sekali. Terharu sekali kita. Sobat Ambiar, ini pun update dari pihak kepolisian. Ini tindakan keras yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mereka, ya, tindakan tegas yang akhirnya diambil untuk mereka para terduga pelaku. 7 Brimob pelindas Afan di Patsus 20 hari lanjut proses pidana. Bagaimana mas-mas menanggapi ini? Terutama mas-mas ojolnya bagaimana menanggapi ini mas? Kalau bagi saya sih berharap dapat keadilan yang seadil-adilnya sih. Kalau mungkin Mas Dito Sama. Allahu Akbar. Baik, kita akan lihat dulu ini pengakuan dari terduga pelaku. Kita akan saksikan tayangan. Yang aku juga masih nggak masuk di akal sampai hari ini gitu ya. Karena kadang suka bingung gitu ya, kalimat-kalimat yang digunakan itu kayak misalkan saya hantam saja, terus misalkan kayak kalimat saya panik gitu. Yang panik itu seharusnya bukan aparat, tapi yang panik itu
kita ya, rakyat yang panik seharusnya. Nah kan di foto itu kan posisinya sudah ngerem. Sudah ngerem. Pertanyaan kita semua tuh, kenapa dilanjutkan? Itu saja. Bisa mundur, bisa belok ke kiri, ke kanan, bisa macam-macam. Kalau masalah takut parang, takut batu, takut apa, menurut saya itu kan mobil yang anti peluru, anti segala macam. Itu menurut. Ini kita mewakili rakyat menyampaikannya ya. Maksudnya jangan terlalu juga bagaimana gitu. Jadi itu kan mobil yang tidak mungkinlah bisa ditembus sama kayu, sama parang, sama apa gitu. Jadi maksudnya sampaikanlah sesuatu yang masuk di akal gitu. Ini walaupun sudah berlalu tapi kan kita sebagai rakyat boleh menyuarakan dong. Pertanyaan ya. Ya boleh dong menyampaikan atau harus diam. Ini kan pasti ada pro dan kontra. Ya. Pasti. Ya, ada pro dan kontra dengan jawaban King Nasar. Begitupun juga ada orang yang mungkin merasa bahwa setiap psikis orang itu kan beda-beda. Melihat kepanikan, melihat banyaknya orang. Walaupun kadang-kala dia lupa pakai ada pelindung. Sudah ada merasa bahwa blank spot. Blind spot. Jadi ngelihat di bawah ada saking paniknya banyak orang bisa jadi loh dia tuh lupa. Nah itu yang ditanyain. Psikis orang beda-beda. Itu yang ditanya orang-orang tuh kenapa panik tapi bisa berhenti dulu. Ya. Tuh. Betul, tapi kami pun juga apresiasi untuk teman-teman ojol bahwa mereka pun mampu bisa meredam emosinya karena sebagai komunitas ojol pasti tentu saja amarah itu tetap dirasakan, emosi itu pasti ada melihat teman-teman yang punya profesi yang sama. Gimana caranya kalian teman-teman ojol ini bisa meredam emosi sampai akhirnya tidak berkelanjutan, tidak ada aksi balas dendam dalam tanda kutip ya? Ya janganlah balas dendam nggak apa-apa. Gimana caranya untuk bisa meredam? Kalian luar biasa karena memang ini yang kita harapkan ya. Pertama kita bicara negara kita itu negara hukum. Ya. Kita semua serahkan dengan proses hukum. Ya, aku setuju, Mas. Terima kasih sudah speak up untuk hal yang begitu sangat mendasar bahwa ada Positif aturan sekali hukum yang harus bahwa memang kita adalah negara kita hukum. junjung. Tapi Ustadz izin, bagaimana hukumnya dalam Islam? Kita bicara hukum Islam ya. Ya. Dalam hukum Islam itu meskipun nggak sengaja membunuh orang, itu ada nama hukumnya qisas. Jadi nyawa balas nyawa. Kalau kita nembak burung nih, tiba-tiba kena orang. Terus keluarganya nggak ridho, maka yang menembak nggak sengaja itu pun harus Tembak juga. ditembak juga. Itu hukum Islam ya. Tapi kalau keluarganya memaafkan, nggak jadi. Maknanya sekarang nih, kalau seandainya keluarganya Afan, dia memaafkan semua brimob itu, maka dalam hukum Islam tidak ada hukum buat mereka. Kalau dia memaafkan, Di dunia ya itu hukum Islam ya. Tapi ini kan kita hukum KUHP kan. Iya. Setiap yang bersalah tentu harus ada hukumannya. Iya. Jadi kita serahkan kepada pengadilan nanti yang memutuskan. Ini kan udah pidana kan. Ya. Kalau saya tidak berani menghakimi kalau itu disengaja, nggak mungkin disengaja. Ya. Karena dia mungkin panik betul ya. Tapi lupa mungkin ini barakuda. Barakuda tuh anti granat. Anti Segala macam ya. Cuman saya nggak kebayang kalau saya yang jadi supir itu. Iya, saya juga tidak bisa Terus membayangkan. gimana caranya tiba-tiba Iya. kita takut nih mobil posisi tiba-tiba dibakar dan sebagainya, kan ada banyak nyawa di dalam juga. Jadi sekarang kita serahkan ke aparat hukum, jadi proses kita sangka baik. Sekarang dengan kematian Afan kita banyak belajar, banyak hikmah dan banyak juga kejadian yang terjadi setelah wafatnya Afan itu. Salah satunya apa? Dengan banyaknya kemarin penjarahan dan sebagainya, masyarakat marah. Dan satu yang saya ingatkan satu hal, di dalam Islam itu tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Apapun alasannya. Ya. Ada alibi, dia kan korupsi. Dari mana kamu tahu dia korupsi? Baik, maaf saya harus potong ya Ustadz karena waktu kita tidak banyak ya. Kita juga menyarankan hal seperti itu, kita ingatkan bahwa apalah artinya kita mengkampanyekan selama ini kita ingin lebih baik kalau kita Damai-damai, menjara karena sama saja kalau kita menjara rumah orang itu sama saja dengan korupsi. Betul. Sama saja seperti koruptor. Sobat Ambiar, dan alhamdulillahnya kemarin Presiden kita Bapak Prabowo juga sudah melakukan press conference bersama dengan para petinggi parpol, kemudian juga bersama dengan kabinet juga kemarin sudah bertemu dan kita juga punya sebuah artikel. Presiden Prabowo, DPR akan cabut tunjangan besar dan hentikan kunker luar negeri. Masya Allah. Ya, ini kemarin sudah ada press conference, barangkali Sobat Ambiar juga sudah melihat beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Alhamdulillah. Dan diantaranya tunjangan juga akan direview kembali, kemudian Dihapus. juga ya kunjungan kerja juga akan kembali dilihat mana yang prioritas, mana yang penting atau tidak penting. Kemudian dari teman-teman komunitas ojek online, Apakah akan ada aksi lagi, Mas, setelah sudah Nggak usah lah mendapatkan ya. pernyataan dari Bapak Presiden Republik Indonesia? Dengan cari duit, Mas.
Berharap sih sudah Pak. Ada perubahan gitu ya Mas ya. Ada perubahan. Doa terbaik dah untuk negara ini. Pasti kita juga mendoakan yang terbaik. Ya, Karena kan Mas juga punya keluarga, punya anak. Kita juga mendoakan buat Bapak Presiden Prabowo Sehat selalu ya. dan jajarannya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan memberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan negara ini dengan baik, karena kita sangat percaya kepada Bapak Presiden Prabowo untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi di pemerintahan Indonesia ini. Karena kalau kita lihat kan perjalanan beliaunya udah 10 bulan ya, tapi luar biasa banyak prestasi-prestasi yang didapat. Kita bisa tahu oplosan beras, kita bisa tahu segala macamnya, ini udah luar biasa ya. Kita bisa tahu siapa koruptor, ya mudah-mudahan diberi kesehatan dan mudah-mudahan kita jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang negatif. Dan yang pasti kami ingatkan untuk yang turun ke jalan, jangan anarkis, jangan sampai menjarah. Yang paling penting kita juga harus menghargai satu sama lain. Ada yang turun ke jalan, ada yang diam-diam juga mendoakan. Tapi kita tahu bahwa semua tujuannya baik, kita juga berharap semua akan baik-baik saja. Buat teman-teman, buat Sobat Ambiar yang sedang berada di rumah, jangan lupa hari ini silakan buka aplikasi ojek online-nya, pesan makanan, jangan diantar ke rumah. Buat ojek online, buat mereka makan siang hari. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi Mas. Pagi-pagi Ambiar geger. Sobat Ambiar, beberapa nama kemarin ada yang turut serta ikut ke jalan. Sebentar, ada yang hilang di belakang, bintang tamu pada kemana? Jangan pulang Mas Ojol. Mana? Ustadz, mau kemana? Ayo Mas Ojol sini Mas Ojol, kita mau nyambut tamu. Tahu nggak? Mas Ojol bentar lagi aja demonya sekarang duduk. Mereka takut. Duduk aja, duduk. Ada yang nyuruh berdiri. Mas Ojol lagi ngopi sambil makan roti. Aduh, seru Penting banget. banget karena nanti dia pulangnya pasti butuh ojol ya, minta dianterin. Justru Rian nanya tadi waktu iklan. Ya. Mas Ojol di sini ada yang udah nikah belum? Cuman satu, Mas siapa namanya? Mas Dito. Yang dua belum nikah. Rian menawarkan apa? Bintang tamu yang berikut ini siapa tahu bisa berjodoh. Sama ini nih, sama Lita. Soalnya kabarnya sudah Janda, Mas. berpisah sama suaminya. Oh gitu, Home Pimpa ya Mas, Home Pimpa. Pokoknya tenang aja Mas, bintang tamunya banyak yang janda hari ini. Benar. Kita akan hadirkan, kenapa? Karena kemarin ini dia juga ikut hadir di depan gedung DPR ya. Dia datang ke sana untuk menyuarakan isi hatinya sebagai seorang rakyat sambil bawa kopi hitam ya. Sambil Traktir bakpao. bener. Dan teman-teman mahasiswa di sana teriak, Apa? "Tiban dia Lisa, tiban, tiban." Apa itu maksudnya? Minta ditiban ya. Mas yang kacamata kayaknya minat banget deh. Tiba-tiba ya biar ini dia Lisa Mariana. Rian, Gue udah tahu gue mau di roasting. enggak, Ustadz mau izin katanya. Segmen ini dia nggak mau ikut. Lisa Mariana, kita cukup kaget ketika kamu turun ke jalanan di depan gedung DPR, tapi kita salut, kita apresiasi. Lisa Mariana, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Lisa, Harus mencontoh kayak Lisa ya. kemarin kamu di Demonya itu sopan, gitu, Bener. nggak anarkis. Enggak, traktir. itu aku cuma berbagi doang, Mami. berbagi. Bagus, bagus. Jadi abis itu aku pulang, soalnya mau kena gas air mata. Begitu Nggak jadi- gas air mata, gas air mata. Gua lari, untung gak kepleset ya kan. Nggak bisa lari. Nggak jadi niban dong, nggak jadi niban. Nggak jadi, udah niban di sini. Mau dinaikin ke itu pagar. Ah tapi kalau sekarang mah udah seksi, udah kurus, udah bagus. Oh, tenang, katanya Mas yang Itu. belum nikah, katanya nanti mau digendong. Ada dua Kak yang belum nikah, dua tuh yang Dua, pakai yang topi, pakai topi, sama yang pakai kacamata. Yang kacamata minat banget tadi. Apa Mas? Oh, hanya isu udah nikah katanya ternyata. Lisa, kita pengen tahu apa alasan kamu. Tapi kita yakin sih alasan kamu sampai ingin menyuarakan suara rakyat. Karena kita juga rakyat ya. Tapi kita ingin tahu spesifiknya seperti apa. Cuman kita mau lihat dulu aksinya Lisa Mariana. Kemarin diduga dekat dengan pejabat, sekarang menyuarakan suara rakyat. Ini dia. Lisa, iya banyak masyarakat yang kesel ya dengan keadaan seperti sekarang. Ya termasuk mereka yang duduk sebagai wakil rakyat.
Tapi kalau kamu tuh secara spesifik keselnya karena kesel kenapa? Ada dendam pribadi juga sih. Dendam pribadi gimana maksudnya? Itu sih. Kok tiba-tiba dendam pribadi? Kan ini kan lagi demo. Gimana? Ini menyuarakan hati masyarakat juga. Jadi apa Mam? Kok kayak sakitnya kok dapet ya gitu. Double sakit Iya, apa? iya double gitu. Double gitu ya. Iya. Makanya aku bilang, jangan mau dicurangi, jangan mau ditindas. Oh, iya, oke. Tapi kalau kamu tuh bagian mana yang ditindasnya? Yang bagian mana? Ya pokoknya udah deh jangan ke situ. Oke. Kemarin ngelihatnya di lapangan seperti apa? Di lapangan itu rame banget. Udah gitu kan mobil masuk nggak bisa. Akhirnya kita parkir di Senayan Park ya. Iya. Naik Gojek tuh aku tuh naik Gojek. Nggak pakai helm gue lihat ya. Ya gimana mau pakai helm? Kita mau kena gas air mata. Ada gas air mata gitu kan. Lari kalau bisa lari. Untung gak kepleset, Mami itu blok banget kan habis hujan kalau misalnya itu gempa. Iya, terus kamu nggak pakai Iya, kacamata. Udah gitu ada yang ngasih apa? Starling. Apa tuh? Bisa sayang ini kopi dulu biar semangat. Kopi keliling, kopi. Oh, ada Lisa sayang. Lisa sayang. Lisa sayang. Bukan ada yang manggil Lisa Blackpink katanya. Ada yang manggil loh warga di situ. Kamu kasih bantuan apa? Kamu Kan aku udah tuh ya snack box gitu loh Mami, nggak banyak. Bapau kata. bawa berapa banyak? Bawa berapa banyak? Ya, sabar Pak, sabar. Jadi ada tukang bapau kasihan kan, maksudnya belum laku banyak gitu kan. Udah pada makan belum? Aku bilang gitu. Belum katanya gitu kan. Ya udah ambil gerobaknya borong aku bilang. Habis berapa tuh gerobak bapau? 2 juta. Ya lumayan, 250. bagus loh. Keren. Ya nggak apa-apa, kasihan belum pada makan sampai yang jaga-jaganya itu brimob TNI-nya itu. Kamu kasih juga? Belum makan katanya, Pak emang nggak digaji di dalam? Ya gitu, emang nggak digaji di dalam? Aku bilang gitu kan. Kasih makan "Pak, maksudnya? Nggak digaji. Ih malu sama gorden DPR. Ya, akhirnya kamu kasih tuh. Jadi Kalisa kasih. Makasih. Dikasih juga. Dikasih apa? Yang ngejaga juga dikasih Ya petugas. kasihan kan yang ngejaga tetap. Lapar katanya dia. Iya ngomong bener sendiri, loh. lapar. Terus kamu kasih apa tuh mereka? Bapau semua. Bapau semua. Karena emang ada tukang bapau di situ, jadi ya udah bapau aja. Saya mimpi apa Mbak Lisa katanya gitu. Ketemu Mbak Lisa. Langsung pulang dia ketemu bininya. Enggak, maksudnya saya mimpi apa tuh dapat Bapak atau ketemu Kalisa? Diborong gitu. Oh, tukang bapaunya. Oh, ini tukang Bapak. Guys, aku pikir TNI sama Polri-nya yang bilang gua mimpi apa. Ketemu Kalisa. Kita mau lihat ya, ini aksinya Lisa Mariana menggebu-gebu kemarin ketika datang ya. Kita lihat ya. Maksudnya itu suaranya orang-orang tuh ngomong apa itu? Tiban. Tiban, gigit pagar ini. Maksudnya kamu disuruh tiban pagernya gitu. Tiban. Suruh naik ke mau diangkat. Gimana ngangkatnya kan gede banget. Ada yang ngomong apa lagi sama kamu? Ngomong apa lagi? Mereka ada yang ngomong apa sama kamu? Ada yang foto nggak foto? Mbak Lisa cantik gitu, ya biasa gitu kan. Ih peres banget, masa gue cantik. Cantik. Kenapa kamu dibilang Mbak Lisa sayang, Mbak Lisa cantik? Karena Nggak tahu. karena ngasih bakpao. Iya terus gini, kok kemarin gimana kasus di KPK? Ini ngapain lu ke KPK? Udah fokus ke DPR. Oh, ada yang nanya update kasus. Lisa kemarin berapa lama di sana? 2 jam. Wih lama juga. Karena ada gas air mata Karian. Jadi kamu kabur langsung. Orang langsung, ayo kabur Risa gitu. Kayaknya kamu kabur sih. Lari, hampir mau jatuh. Kalau nggak ada gas air mata sampai subuh. Kayaknya gitu sih sampai subuh, sampai 2 hari nginep-nginep. Lisa yang ngajakin ke sana tuh temen kamu atau memang keinginan sendiri atau ada ajakan dari mana? Keinginan sendiri. Kok keinginan? Karena kayak apa yang aku rasain, aku kan juga rakyat kecil nih. Iya benar. Iya. Kamu rakyat kecil? Aku rakyat kecil, badan aku doang gede. Cie, mas kacamata ketawa cie. Lalu? Aku cuma rakyat itu kayak, kok sakitnya kok sampai sini. Sakitnya tuh di sini ya, Akhirnya, pas kena hatiku. Iya Mami, jadinya aku abis acara, abis syuting, sombong dikit.
Habis syuting, oke. Ya, langsung ke lokasi. Gitu. Jadi masih make up. Masih make up. Iya. Udah mulai dapat syuting ya. Iya. Oke, Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ya. Kemarin ketika ditanya sama beberapa pendemo gimana kasus ini, kasus itu. Dia minta fokusnya sama DPR aja nih, kita kasih lihat ya. Ayo dong ulangi yang jangan terima ditindas tapi suaranya kayak gitu coba. Coba gimana Kak? Apa duduk aja duduk. Kan itu duduk tadi di mobil ceritanya. Gak tahu, gue kalau di pagi-pagi Amir berasa semangat aja. Coba berdiri. Oh coba deh. Coba. Ini, Iya. mana kamera close up? Itu kamera itu ada lampunya. Ini. Jangan terima dicurangi, jangan terima ditindas. Semangat semuanya gitu. Lihat deh. Mas yang pakai topi pengen keprok tapi takut begini. Lisa sini duduk lagi Lisa. Sini. Emang kenapa itu ada yang nanya kasus-kasus juga? Ada yang iseng-iseng. Yang nanya lah tuh biasa. Yang nanya wartawan apa Yang nanya orang siapa umum? wartawan? Orang umum, orang yang demo itu. Nanya apa sama Bapak RK? Kok pelan-pelan kenapa? Pak RT. Tapi kamu sudah komunikasi sama beliaunya. Beliaunya siapa? Pak RK. Belum. Pak RT katanya. Ada komunikasi. Mami ntar masuk lagi artikelnya di TikTok. Ada komunikasi nggak ada? Udah nggak ada komunikasi segala macam. Belum. Oke lah. Ya udahlah yang ada aja nih, 2 kan ada nih. Jangan dong. Ini kita hadirkan aja langsung lah ya. Oh ada. Datang Pak RK. Mental sudah siap? Mental udah siap ya. Ini kita ya? ketemukan kamu. Serius? Biar Serius. Siap. Hah? kita hadirkan sosok yang kemarin ini sempat bertikai dengan seorang Lisa Mariana. Kejutan. Hanya di pagi-pagi Ambiar. Kita hadirkan. Bapak silakan masuk. Bapak RK. Tadi mukanya panik. Kita udah damai kan ya Kang ya? Iya, udah Cium dulu damai. tangan Neng. Tadi pas dipanggil mukanya panik Kalisa, sekarang enggak. Ya kan Ya udah, kalau ya sama yang ini aja. Mau nggak kalau main ini? aku mau bantuin dia jualan. Live. Afiliator. Ya afiliator. Sebentar. Iya. Boleh silakan duduk ya. Punten ya, maaf ya. Tadi dia yang panik, sekarang gue yang panik nih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sekarang perasaannya ketemu langsung? Wah, ketemunya senang banget. Seneng? Senang. Apa yang membuat seneng? Tapi kenapa Akang bikin badan aku melar sih Kang? Bukan dong, nggak begitu. Nggak begitu, bukan itu. Nggak begitu maksudnya. Gimana pertama kali ketemu sama Lisa Mariana tuh gimana? Kan sekarang Lisa Mariana tuh dikenal banyak orang ya. Ketemu sama Lisa tuh gimana? First impression. Oh, ketemu sama Lisa itu senang banget pokoknya. Itu harapan dari saya. Lihat ke sini Kang, lihat ke sini. Senang banget ketemu sama Lisa. Takutnya muntah ya pas lagi Saya ngomong. bilang, oh, itu harapan dari Akang pokoknya. Senang Akang udah banget. gosok gigi. Ya. Kalau Lisa ketemu gimana? Aku sih perasaannya mirip sih emang. Mirip. Mirip. Memang banyak yang bilang mirip. Ada. Banyak banget di fan-fan di TikTok ya. Itu full banyak banget yang bilang mirip. Aku sendiri malah nggak ngerasa apakah aku mirip. Tapi maksud saya mirip sama Kiwil ya? Ya enggak Kiwil. Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ya. Ini Mas siapa namanya? Saya Mas Edi Supriyono. Edi siapa? Edi Supriyono. Supriyono. Mas Edi Supriyono ya. Ini Mas Edi ini katanya dia memang suka memperhatikan Lisa Mariana gitu ya. Iya betul. Oke, kita mau lihat satu tayangan yang satu ini, kita mau kasih minta tanggapan Mas Edi ya. Lisa Dia udah kesenangan loh Kak. siapa yang nggak suka sama Lisa gitu ya. Ternyata Lisa Blackpink. Coba aku nanyalah sama Perlan 86 ya. Siapa yang nggak suka sama Lisa Mariana?
Lo kok pada angkat tangan sih lu? Lo pada angkat tangan? Wah, lu harusnya jangan angkat tangan, malah angkat tangan. Maaf. Ada tukang saksofon nggak bisa ditiup. Jadi sukanya sama Lisa Blackpink. Iya betul. Sama Lisa ini enggak berarti? Untuk enggak, tetap suka juga main dia. Kan fan juga. Bohong banget. Apa yang kamu suka, suka dari Lisa Mariana ini? Lisa. Jujur? Jadi kayak gitu, Kang. Mulai nih. Apa yang masuk Aduh, dari Alemong. Lisa Mariana ini kalau ketemu langsung? Suka, emang cantik kok. Ya. Nanti di skin booster lagi ya, Kang. Cocok lagi, Kang. Apa jadi sin booster? Coba. Kenapa lu? Coba Lisa kamu buktiin dong kalau kamu Kalau kamu tuh lebih cantik gitu loh. Lebih cantik gimana, Mami? Ya maksudnya nggak kalah cantik sama yang Lisa Blackpink. Gak mungkin, Mam. Itu, Mami. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya kalau itu benar juga. Kakak kalau benar itu juga. kelihatan banget beresnya. Jangan dong kak. Gak mungkin, Mami. Aduh kakak mah ampun. Coba kamu tunjukin gayanya Lisa, silakan. Gak bisa kan kalau... Lisa Black Panther maksudnya. Lisa Black Dia nggak bisa niruin gaya Lisa Blackpink, Lisa Black Panther. Dia bisa ngikutin Lisa mana? Yang racun. Oh iya. Ayo coba. Dasar Bisa. kau. Iya. Ayo. Ayo Lisa Mariana, coba. Lisa kamu Gimana? bisa. Ya gimana gayanya? Mami? Gimana Lisa siapa? Lisa Black apa? Lisa Blackpink dong, Lisa Blackpink. Lisa Black Magic udah. Nggak bisa. Lu gaya Korea, kita puter lagu. Kalau kaki gue kram, tanggung jawab ya karyanya. It's okay, gampang, nggak apa-apa. Siap ya, kita puterin lagunya. Lagu untuk Lisa. Musik. Perlan 86. Lo kasih gaya lo. Mana? Gue robek aja deh. Gak bisa. Bagus ya. Tapi lucu aja ya kalau Lisa yang main mah lucu aja ya. Bagus ya, memang bagus. Mas Ojek, ini maaf ya Ustadz segala ini biar menghibur anda semua yang ada di... Bagus loh, dia tuh bagus. Bagus dia sadar lebih baik duduk, silakan. Jadi tiban dong, Mas. Tapi Lisa, ini tuh kalau kita lihat sekarang di media sosial tuh, dulu tuh banyak orang nggak suka sama kamu loh Lisa. Sekarang tuh kamu ngeliatnya kolom komentar kamu seperti apa jujur? Seneng. Oh ya, banyak yang komen gimana? Ya positif komen gitu. Misalkan apa komennya? Misalnya apa? Pendukung lo Lisa, aku padamu Lisa, aku padamu Lisdut gitu. Lisdut lovers, I love you. Oh, jadi sekarang Lovers. ada fans club namanya apa? Lisdut lovers. Lisdut Lovers. Lovers. Oke, jadi sekarang agak berbalik juga ya. Kita mau kasih lihat juga. Tapi ini ngomongin soal Mas siapa tadi namanya? Mas, Edi Supriyono. Mas Edi Subrono. Supriyono. Oh, Supriyono. bukan oh ya. Oke, katanya suka jualan di aplikasi. Ya, betul. Kita mau kasih lihat dulu ya. Memang kalau jualan tuh memang cara penyampaiannya seperti penyuluhan bubuk abate ya. Ya enggak itu kan cara Itu cara jadi ya Rian. Ngomong tahu dia. Mas, tapi sawer-sawer nggak di Kan publis. orang udah tahu nih bahwa Mas tuh dikirain, mohon maaf ya, Bapak RKKW gitu kan. Nah itu banyak nggak orang yang beli barang-barangnya semenjak udah terkenal seperti itu? Kalau pas mulai awal aku terkenal sebagai RKKW, itu follower banyak, sama nge-give-nya juga banyak. Untuk check out masih sama. Oh, Ya. check out-nya masih sama. Ya, mudah-mudahan semakin banyak. Ketahuan atau sebenarnya sudah dulu berjualannya? Enggak. Udah lama sih ya, dari 4 bulan. Paling baru ketahuannya itu di awal Agustus. Cobain nanti live bareng sama Lisa. Insya Allah. Iya. Insya Allah TikToknya di ban. Masalahnya fiturnya lagi dimatiin, Pak. Iya, nanti ya. Pokoknya, Kita. Mas, pokoknya jualan semoga makin laris. amin. Semoga berkah ya. Lisa mau bilang apa sama Lisdut Lover? Silakan karena sekarang makin banyak yang ngefans sama kamu. Ya, buat Lisdut lovers, I love you, thank you for support. Thank you for support, pokoknya I love you so much. Lisa mau turun ke jalan lagi? Kalau nggak rusuh, kalau kondusif, kita lihat dulu. Menghibur ya, sekarang menghibur. Iya ngelawak
hoak jadinya di situ. Gak apa-apa, lucu. Ya nggak apa-apa demo tapi yang sopan. Iya. Karena dia ada lawak. Kita juga mau ya Kak kalau disuruh nyanyi, mah ya ngehibur. Yang penting kondusif. Iya. Kalau ada panggungnya kita bawa organnya aja pelat, takutnya panggungnya. Ya udah kita paling cuma joget satu aja orang bersama mah. Orek. Nanti kita menghibur lah ya, siapa tahu buat sobat Ambiar di luar sana ketemu sama Lisa Mariana, nanti dia bakal mau bagi-bagi apa lagi Lisa Mariana kalau ketemu di jalan ya, siapa tahu ketemu sama Lisa Mariana di jalan. Pokoknya sehat selalu buat hari ini yang mau turun ke jalan, yang paling penting tidak anarkis. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Happy aja, bernyanyi shalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalala. Happy aja, bernyanyi shalala. Cuek-cuek. Pagi-pagi Ambiar geger. Pagi-pagi Ambiar. Geger. Sobat Ambiar, kurang lebih 2 minggu semenjak kepergian sahabat kita almarhumah Po Alpa. Tentu saja duka mendalam masih dirasakan keluarga pun juga sahabat. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan sang suami bersama dengan asisten yang biasa menemani Po Alpa untuk bekerja. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Bang Aji Darmaji Darmaji dan juga Tika. Mbak Tika, silakan. Bang Aji Darmaji atau Bang Idung kita sapanya ya Bang ya. Bang Idung dan juga silakan. Bang. Tika silakan. Selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Bang, kami segenap keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa ya Bang ya. Kita selalu mendoakan untuk kepergian almarhumah, juga untuk Abang supaya diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin juga untuk Tika. Kami juga tentunya paham betul duka Tika sebagai orang yang selalu mendampingi almarhumah setiap kali bekerja. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir, dan Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ini dia duka dari Bang Idung sebagai suami dan juga Tika sebagai asisten kurang lebih 2 minggu semenjak kepergian almarhumah. Sedih pasti masih terasa ya Bang kehilangan ya Bang. Tapi dalam 2 minggu ini apa yang selalu Abang pikirkan? Sosok jamaah ibadah saat subuhan, kalau nggak dia ya saya yang bangunin, habis itu tidur lagi jam 5:30 kan harus berangkat lagi tuh kerja, ya udah kita berangkat. Sosok itu sama sosok masakan paginya kan sarapan biasanya disiapin. Almarhumah. Ya. Jadi paling berat kalau pagi subuh pas mau sarapan juga ya? Iya, karena kan almarhumah tuh saya bilang kalau kamu berkarir silakan, kamu jalan silakan, tapi tidak mengalahkan koda sebagai seorang istri, tetap dijalanin dong dia. Dia bisa nyiapin suaminya tuh segala-galanya, dari makanan, sarapannya, bajunya masih disiapin. Apa Bang makanan yang paling dirindukan dari seorang Po Alpa? Terakhir kita makan berdua tuh dia masak tempe, tempe dikasih bawang putih itu terakhir malamnya sebelum dia ngedrop. Masih sempat masak? Masih sempat masak. Jam 2 malam. Masih segar, masih ini, belum ngedrop. Katanya dia pengen makan tempe tuh, tempe di bawang putihin, terakhir tuh masakannya. Bang, sekarang anak-anak siapa yang masakin Bang? Anak-anak si mbaknya masakin. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah si kembar udah sehat juga. Kemarin kan waktu pertama almarhumah meninggal sempat ngedrop tuh kembar kan masuk IGD. Alhamdulillah udah sehat kan. Oke, terus yang paling gede sama yang nomor 2 gimana? Apa yang mereka sampaikan 2 minggu ini semenjak kepergian mamanya? Pengertian kayak si Petong tuh, Pak kalau kita balik ke Cinere berarti mama ada di sana ya, kayak gitu. Oh, gitu. Jadi saya kasih pengertian deh, mama udah nggak ada di dunia, tapi mama tetap ada di hati kita, gitu. Jadi belum ini, tuh anak kayak gitu. Kalau yang paling gede? Seminggu ngedrop, seminggu ini alhamdulillah udah bisa nerima ikhlas kayak gitu kan. Oh, kita juga Kak bakalan kembali juga, cuma tinggal nunggu giliran, saya bilang gitu. Bang, kita dengar kabar anak-anak, terlebih Rafa Raffi itu benar katanya akan diurus semuanya sama Raffi Ahmad. Kalau secara pengurusan apa tuh?
maksudnya Rawat, diasuh. oh diasuh. Kalau diasuh sih rasanya. Secara biaya. Iya. Bang kalau mau main aja ke Andara kan mungkin kayak buat anak-anak main aja biar anak-anak tuh terhibur kata dia gitu ya bilang gitu. Kalau nanti kita belum main juga sih kayak gitu. Kalau ada apa-apa bicara ngomong gitu. Abang nggak sendiri kata dia gitu. Kita keluarga bang, teman rasa saudara kayak gitu. Iya, iya. Kalau ada apa-apa, Iya. ya, itu mengisyaratkan ya. Tangannya terbuka kalau Iya. abang butuh bantuan. Saya kan sebagai bapak ya tetaplah berusaha kayak gitu kan. Tika, 2 minggu tanpa empok. Apa yang paling Saya dikangenin? tiap hari bersama ya Teh Tika. Tika Kak, Apa yang dikangeni dari sosok almarhumah? kangen banget. Biasanya kalau pagi Tika ngetok pintu kamarnya itu, Assalamualaikum, Tika selalu gitu kan. Kakak hari ini mau pakai sepatu apa? Yang mana ya Tika gitu. Yang biasa aja, yang enteng dia bilang. Oke. Terus mau bawa tasnya yang mana? Yang ini aja. Tika gue pakai baju apa ya hari ini? Selalu kayak gitu. Tika minum gue jangan lupa. Apanya Teh? Minum. Beliau tuh habis beli tumbler. Ya, ya, ya. Dia tuh suka banget sama tumblernya. Bahkan sampai dipamerin ke teman-teman. Mau lihat gak tumbler baru gue nih kata dia gitu. Itu baru sekali dipakai syuting. Sekarang Tika kalau kemarin ke rumah Cinere, Tika nggak sanggup masuk ke kamar. Ingat ya. Iya, karena kan setiap Tika masuk ke kamar itu pasti beliau tuh lagi rebahan sambil main handphone di kasur gitu. Atau enggak lagi beresin wig-wignya. Kadang kalau habis beli barang-barang baru pasti dipamerin. Tika lu tahu nggak? Gue udah beli baju nih buat off air nanti katanya gitu. Oh iya gitu. Iya nih, pasti gue cantik banget pakai baju ini gitu. Oh. Terus nih lihat nih bulu mata gue baru, kuku gue baru kata dia gitu. Oh iya cantik banget gitu. Iya soalnya nanti kalau off air, jadi kalau ngambil saweran tangan gue cantik kata dia gitu. Itu dialog seperti itu yang dikangenin. Itu yang beliau masih segar, belum ngedrop. Tika, kemarin juga Sobat Ambiar kabarnya ziarah ya saat 14 hari ya. Ya. Pergian almarhumah, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Terakhir-terakhir, pada waktu terakhir itu kan ada di rumah sakit ya Teh Tika. Ya, Teh Tika nemenin juga. kebetulan terakhir nemenin itu di hari Senin. Di hari Senin itu memang beliau kan keadaannya udah ngedrop ya. Terakhir itu minta diolesin pakai minyak angin. Tika, pinggang gue sakit banget katanya gitu. Coba dong pakai minyak angin, diusap-usap, tapi jangan dipijit, diusap aja gitu. Tika usapin seluruh punggungnya sampai pinggang. Mana Tika nggak berasa katanya gitu. Tapi tangan Tika udah panas Kak, ini udah pakai minyak angin. Itu nggak udah berasa ya? Nggak berasa katanya gitu. Nggak usapin, tidur. Habis diusap-usap tidur. Tapi kalau kita berhenti ngusap, pasti Bangun. jadi kayak matanya merem tapi gitu-gitu kan. Oke. Baik Tika, kita juga mau kasih lihat dulu, ini ada satu postingan Tika ketika ziarah kubur ke makam almarhumah. Kak, tadi aku ke rumah kakak yang baru. Gak kerasa udah 14 hari aja kakak ninggalin kita semua. Maaf ya, aku belum bisa bawain anggrek kuning seperti yang kakak pengen. Karena aku udah nyari tapi belum dapat yang warnanya kuning Kak. Insya Allah nanti aku cari di tempat lain, mudah-mudahan dapat biar kakak senang di sana. Maafin aku juga tadi waktu aku ke rumah Cinere aku nangis pas buka pintu kamar kakak. Karena biasanya kalau aku buka pintu kamar kakak tuh buat nanyain hari ini mau syuting pakai sepatu yang mana. Atau cuma sekedar nanya kakak mau makan apa. Tapi tadi kamar itu sunyi banget Kak. Miss you kesayangan aku, Al-Fatihah, Nina binti Niman. Ya Allah. Anggrek kuning, ada cerita apa dengan
Anggrek kuning. Jadi terakhir waktu off air ke daerah Kota Tua, kita sempat mampir ke salah satu mall. Tika, kita nyari wig yuk, katanya gitu. Ya udah, oke, nyari wig. Pas lagi nyari wig, muter-muter, ngelewatin lah toko bunga kan, toko bunga. Terus beliau bilang, Tika, anggrek gitu. Oh iya, bagus-bagus banget gitu kan. Di rumah gue yang belum ada warna apa ya gitu. Bentar Tika inget-inget dulu. Adanya putih, biru, sama ungu, Tika bilang gitu. Kayaknya kuning cantik deh Tika gitu kan. Ya udah beli, tapi itu gede banget. Kita bawanya gimana? Kata beliau gitu. Ya udah nanti balik lagi, akhirnya dikasih kartu nama sama yang punya toko. Empok nanti telepon aja bisa kita antar gitu. Tapi karena sibuk juga, kan belum sempet tuh buat nelpon, buat ini belum sempet. Akhirnya sampai beliau nggak ada kan belum kesampaian gitu. Makanya niat Tika itu. Tika nyari anggrek kuning ini buat beliau gitu, buat nanti taruh di makamnya gitu. Tapi Tika belum dapet. Kemarin udah dikasih tahu sama teman-teman, katanya di mana. Tika udah kesana tapi yang warna kuning nggak ada. Ya. Semoga nanti Tika bisa ziarah, bisa menyimpan anggrek kuning ini. Tika, kita juga mau kasih kesempatan buat Bang Haji, Bang Idung ya. Ini terkait kondisi keuangan, karena kita tahu bahwa Po Alpa ini almarhumah merupakan tulang punggung keluarga. Kita punya sebuah artikel. Suami Po Alfa ngeluh kondisi keuangan, asuransi tabungan ludes, 2 mobil terjual, udah kering. Kondisi keuangan Bang, gimana sekarang Bang? Alhamdulillah ya, namanya kita kan udah berjalan 2 tahun ya berobat ya. Kondisi keuangan ya kalau namanya berobat pasti adalah keluarnya ya kan. Jadi berobat 2 tahun ya? Ya 2 tahun. Oke, apa saja yang sudah habis, yang sudah keluar Bang? Yang sudah keluar? Yang sudah keluar ya adalah kayak gitu. Cuman ya kalau hidup aman anak ya insya Allah kan kita kan juga kan bekerja ya. Masih tetaplah rezeki Allah. Saya nggak pernah takut tentang masalah rezeki kan. Iya. Udah atur kayak gitu. Oke, jadi mobil apa saja? Ya udah beberapa lah kayak gitu. Mobil berapa yang sudah udah kita kalahin ya. Mungkin ya nggak usah inilah, saya juga nggak berpikir ke situ. Yang penting rezeki masih Allah kasih. Yang penting saat itu adalah yang dilakukan, yang bisa dilakukan. Berjuang, udah ikhtiar kan untuk berjuang supaya pokoknya tetap sehat kayak gitu kan. Tapi Allah berkehendak lain. Bang, kan almarhumah ini, Po Alpa ini kan tulang punggung keluarga. Sekarang untuk menyambung hidup tuh gimana Bang? Tetap kembali saya bekerja. Abang ngapain sekarang? Apa? Usaha. Usaha. Lancar ya Bang usaha? Ya, usaha apa Bang sekarang? Ada usaha saya. Pokoknya semoga dibukakan terus pintu rezekinya, dimudahkan, dilancarkan ya Bang ya. Amin. Kangen pasti sama almarhumah. Sangat. Bang, kita akan mengajak Bang Haji atau Bang Idung untuk bisa melampiaskan rasa rindunya dalam suara kerinduan. Silakan Bang. Silakan Bang. Di sini ada telepon. Bang Idung seolah-olah lagi telepon sama almarhumah. Mungkin ada ucapan kata-kata terakhir yang belum tersampaikan sama almarhumah. Jika Bang Idung bisa menyampaikan sesuatu, keluh kesah, rasa rindu, ucapan terima kasih, atau apapun yang belum sempat disampaikan. Silakan sampaikan dari Bang Idung untuk almarhumah Po Alpa. Assalamualaikum. Ma, gimana? Sehat, Ma? Mohon maaf, Ma. Belum bisa jadi suami yang terbaik. Bisa ngebahagiain kamu. Tapi Papa yakin. Kamu di sana senang. Di sana tenang. Dan kamu bisa bersama orang-orang yang soleh dan soleha. Satu permintaan kamu yang belum Papa bisa wujudin. Ketika rapi sudah bisa berjalan atau sudah beranjak mulai dewasa, berangkat umroh, Ma. Dan kamu untuk bilang, Ma, kamu berangkat haji sendiri dulu. Mama gak bisa nemenin, tapi Papa gak mau.
Kang Idung, semangat selalu, salam untuk keluarga, juga anak-anak. Bang Idung harus punya bangga, punya istri yang begitu luar biasa. Berjuang tanpa bercerita, sekarang saatnya Bang Idung berjuang mewujudkan cita-cita. Kita kembali saat lagi hanya di Pagi-Pagi Anda. Rindu aku sangat rindu kamu, terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu. Pagi-pagi ambiar geger. Ini Pagi-Pagi Ambiar, Kanjeng Mami atau Emi. Selamat pagi, selamat datang. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kenapa ada kanjengnya? Kok ada kanjengnya, Mam? Mam apa kanjeng? Bahasa Jawa kanjeng. Oh, dari Tegal. Selamat pagi Sobat Ambiar di Tegal. Ini asli Tegal berarti ya. Emi atau Kanjeng Mami ya. Iya. Dibilang mirip sama almarhumah, ini suaranya lebih tepatnya ya. Iya. Itu pertama kali tuh dibilang mirip tuh waktu kapan sebetulnya? Waktu nge-lab. Nge-lab? Nge-lab di mana nge-labnya? Aku kan kalau nge-lab tuh pakai bahasa Jawa ya, ngapak terus ya. Ngapak-ngapak lama-lama ada netizen tapping di bawah, kok mirip Alpa ya sepintas gitu. Coba dong bahasa Betawi dibilang itu. Lama-lama pakai logatnya Po Alpa kok jadi keenakan, akhirnya dipanggilnya Po Alpa terus. Coba kalau pakai logat ngapak gimana? Kapi setulur kepipen kabare kenyong kene ke mamake salam kenal ya. Mang asli Tegal. Nah itu Tegal, kalau pakai logat Betawi? Lah kayak gini bang, tiap hari omongan gua. Iya. Tika sabar ya Tika ya, jangan gendek gitu kayaknya mukanya. Bang Idung ngerasa nggak kalau suaranya mirip? Secara manusianya ya sama ya, punya hidung, kuping, mata. Tapi secara ininya buat saya berbeda tetap, Mami. Isa mukanya juga jangan gitu kayak orang gak demen kali saya, Allah. Ya doang only. Pasti doang only. Tapi kan ini kalau ngomongin netizen ya, dibilang karena mereka dengar suaranya. Cuman selain netizen tuh sebelum kamu live mungkin Kanjeng Mami, ada keluarga atau tetangga barangkali ada yang ngomong gitu juga gak sih? Atau mungkin cuma netizen aja ngomong kayak begitu? Bukan di lab aja, jadi di pasar juga. Di pasar? Iya. Di pasar, di mana-mana deh pokoknya di mall. Terus teman-teman juga pada ngomong. Kok lama-lama gue perhatiin lu mirip almarhum ya, dibilang gitu. Suaranya. Iya suaranya. Tapi membawa berkah dong pastinya ya? Jualan gue jadi rame bang. Alhamdulillah. Bener. Ada berkahnya. Emang profesinya jualan apa? Nasi Padang bang. Nasi Padang. Jualan di Gimana rumah. kalau jualan nasi Padang pakai bahasa Betawi? Kalau jualan nasi Padang kan emang dari dulu jualan nasi Padang ya bang ya. Cuman nggak tahu lama-lama kok aku ngomongnya bahasa Betawi. Kan dipanggilnya Simpom-Pompo terus tuh semenjak almarhum meninggal. Oh beli nasi dong. Jadi keceplosan terus. Tadinya mah ngapa? Ini kita bingung ya, jualan nasi Padang, jualannya di Tegal pakai logat Betawi. Iya. Campur ya? Komplit bang. Komplit. Komplit. Oke, sebelum biasanya omsetnya berapa sebelumnya? Ya sebelumnya mah 1 juta ke bawah ya bang ya. Sekarang? 3 juta lebih lah bang. Alhamdulillah bawa berkah. Lebih ya di sini mah udah dipakai ke TV. Iya sabar, lu sabar dong rezeki orang namanya. Iya kan lebih habis ini. Banyak pesanan bang bener. Banyak Dari, dari tadi mukanya. Mau diborong katanya buat yang demo, mau borong. Iya boleh ntar. Tapi di Tegal lu harus ke Tegal dulu. Lu ke Tegal dulu jalan. Ya nggak usah harus ke Tegal, kasih aja duitnya nanti biar di Tegal. Kagak bang, jualannya gue di sini bang. Oh jualnya di sini, di mana? Pinang Ranti. Oh Pinang Ranti. Lu mampir ke sana. Mana Pinang Rantinya? Kasih tahu ntar Sherlock. 8 di SMA 48. Coba itu lagunya Pak Alpa nyanyi almarhumah. Gue bilang gue cuma jualan nasi Padang. Aja lu juga. Kita mau kasih lihat ya. Ini ada komentar dari netizen. Kenapa mereka bilang kok kayaknya mirip banget suaranya sama almarhum. Kuasa Allah tapi emang bener mirip, bener po dari suaranya ya sama sekilas. Mukanya mirip sama juga suka ngelucu sama almarhum Po Alpa. Pas ngomong badan gua, sumpah mirip banget. Oh, badan gua. Dari suara, logat bicara, postur tubuh, apalagi wajahnya 90% mirip. Sekarang kita tanya sama orang yang biasa mendampingi ya, yang mengasuh. Kalau 90% mah enggak kali ya. Iya, gimana estetika sendiri ngeliatnya gimana? Ada kemiripan nggak?
suaranya. Mungkin ada yang menggantikan, kalau almarhum pasti ada yang menggantikan. Iya kan pasti yang lebih tahu gitu. Kalau saya sih nyerahin ke netizen aja. Lebih ke netizen ya, karena saya nggak mau gimana-gimana. Karena menurut saya memang katanya kan di dunia ini ada 7 yang mirip sama Betul, ya. Cuma di bayangan saya, di mata saya itu masih Empo Alpa terus yang lewat, yang Tetap susah ya. sampai Iyalah. sampai detik ini, sampai nyampe di studio tadi itu Po Alpa, Po Alpa, Po Alpa. Iya. Ya, jadi maksudnya yang mungkin ada beberapa orang juga yang bilang yang ini mirip, yang ini mirip, yang ini mirip. Tapi memang di sini saya tuh ya Po Alpa aja. Ya wajar, orang tiap hari bareng di hati juga kan Nah, itu susah dia. hilang, akan bisa hilang. Nah, makanya ya kalau menurut netizen ya silahkan gitu. Gitu Tapi aja kan sih, Kak. alhamdulillahnya nama almarhumah ini kan bawa berkah buat banyak orang. Alhamdulillah, Kak, Bukan benar. cuma buat keluarga tapi juga buat Kanjeng Mami. Alhamdulillah berkahnya dirasakan juga. Alhamdulillah. Terus selain jualan nasi Padang, apalagi tuh yang dilakukan sama Kanjeng Mami? Atau jangan-jangan setelah jualan nasi Padang, berkahnya jadi sekarang jualan apalagi, afiliator barangkali? Mungkin di Tok-Tok. Jadi labnya rame bang, yang ngasih gift bener dah. Banyak. Tadinya kan penontonnya cuma 50, 60, lah sekarang 7.000 bang. Wah. Kali WD berapa duit? Kadang-kadang dapat 1.400.000. Lo suami yang ituin. Oh suami yang itu. Ya alhamdulillah berkatnya. Udah punya anak. Bang. 1. Itu rumah makan Padang punya sendiri atau? Kontrak bang. Maksudnya usahanya punya sendiri? Punya sendiri. Oh. Berarti masak sendiri ya? Masak sendiri. Saya tuh bangun jam 3 bangun. Nanti sampai jam 10 masak. Makanya tangannya pada begini nih bang, maaf nih bang. Emang kenapa tangannya? Perang semua bang, mainan pisau mulu ini. Oh nggak apa-apa biasa ya. Kita aja artis juga sama kok. Terus ada rencana buat apa? Sekarang mau usaha yang lain atau tetap fokus di jualan nasi Padang? Fokus. Aku nasi Padang selalu ya bang. Tapi sebelumnya nasi Padang tuh aku punya ayam bakar bang. Ayam bakar. Ayam bakar mamake. Makanya kan semua orang pada manggilnya mamake gitu ya bang ya. Terus yang datang ke warung nasi Padang mereka komentarnya apa? Apakah ada yang datang ke warung nasi Padang karena keviralan kamu? Iya banyak banget bang. Banyak. Apa kata mereka yang datang langsung? Aku lagi ngelayanin nih bang, nanti lewat. Viral lu po gitu. Pak, gue mau beli nasi Padang lu po. Bener-bener dah lu bawa rezeki, dibilang gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, mungkin juga buat Sobat Ambiar yang biasa live di salah satu aplikasi, kita tahu ya sekarang ini salah satu fitur live tidak bisa lagi dinikmati. Ya kita juga paham barangkali ada regulasi tertentu yang menjadi bahan pertimbangan untuk platform tersebut. Tapi kan dampaknya buat yang jualan juga dirasakan, ya kita mau kasih lihat juga. Sama orang kita juga biasa live kok, memang sekarang juga nggak bisa live ya. Sampai kondusif dulu. Dewi biasa jualan di situ. kan? Aku live, aku live. Kamu juga live live. tantrum. Yang penting sekarang tuh pemerintahan Indonesia itu jadi membaik lagi, damai lagi. Karena kan kita terkadang orang-orang yang live tuh bukan hanya yang jualan saja, tapi lebih banyak orang yang memprovokasi. Tapi semoga cepet ya, maksudnya bisa live lagi karena banyak juga loh UMKM yang live di TikTok loh, ya kan. Banyak yang terbantukan, ekonomi tergerakkan juga karena live di aplikasi itu, ya kan, yang jualan segala macam. Banyak yang mereka hanya bisa jualannya di situ gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera lah ya. Ngaruh nggak Ibas, kamu gimana? Live-nya? Oh, cuma live doang kan? Enggak, biasa tiap hari. Kan aku sehari tuh nge-live bisa 3 kali, 4 kali bang. Ini kagak nge-live kok, mulut gue rasanya kok aneh ya bang. Biasanya nyerocos Ini aja bikin video dulu po, ditaruh nanti di itu. Ada keranjangnya kan? Tapi ya semoga lah ini segera berangsur ya. Kanjeng mau bilang apa nih Emi, ya Kanjeng Mami? Mamake aja dah, mamake dah. Mamake, oke Mamake Emi. Barangkali apa yang ingin disampaikan untuk Bang Idung. Bang Idung kan sedang berduka juga. Tapi kita juga nggak mau bilang ya, Sobat Ambiar tolong hindari penggunaan kalimat terkenal karena jalur duka. Ini kita sedih loh dengan frasa seperti itu. Terkenal. Aku sampai nangis bang 2 hari bang. Sampai di kamar aja kata suami, udah keluar nggak usah dibaca tappingannya gimana ya. Dibilang viralnya jalur duka, muka kayak bentelan, kentut juga, ngaca dong, introspeksi diri, dibilang gitu. Oke. Kita menghindari frasa itu karena ya namanya rezeki sudah ada yang mengatur ya. Mbak Tika sama Bang Idung juga pasti setuju dengan itu, rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi barangkali apa yang ingin disampaikan sebagai bentuk duka juga barangkali. Sebagai ungkapan belasungkawa, silakan. Bang Idung, sehat. Alhamdulillah. Makasih banyak ya bang. Gara-gara almarhum juga aku viral bang. Semoga sehat selalu ya bang. Banyak bang netizen yang jodoh-jodohin gua bang sama lu bang, ya Allah tolong.
My suami. Enggak benar, banyak netizen. Kenapa nggak dikawinin aja, ya Allah tolong. Netizen ya kadang-kadang ya. Aku juga punya laki ya bang ya. Kita sama-sama nyari rezeki ya bang. Iya. Sehat-sehat terus buat abang pokoknya. Buat Kanjeng Mami juga sehat-sehat. Sekali lagi di sini ungkapan terima kasihnya dalam arti kata adalah nama seorang almarhumah Po Alfa memberikan berkah dan juga rezeki kepada begitu banyak orang. Semasa hidupnya pun juga setelah dia berpulang. Sehat selalu Bang Idung, Mbak Tika. Bang Idung, Teh Tika semangat ya. Kita akan balik lagi tetapi pagi-pagi ambiar. Tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar. Jeger. Terima kasih bintang tamu kita Ustadz. Terima kasih bintang Jadi terima kasih tamu. banyak ya Ustadz. Sehat selalu ya. Teman-teman komunitas ojol, terima kasih banyak. Salam Semangat ya, kami Mas. buat komunitas ojol seluruh Indonesia. Selalu Terima dalam kasih ya. lindungan Allah. Amin, Tetap ya. semangat mencari rupiah. Amin. Bang Idung, Tika, terima kasih banyak. Semangat selalu. Bang ya. Idung, semangat terus ya. Terima kasih Mas, salam ya. Semangat buat jualannya. Manis-manis Mbak ya. Emi, semangat. Lisa Mariana, semangat Lisa. Terus dong. Semangat terus ya. Buat Sobat Ambiar, semangat buat kita semua. Terima ya. kasih Ustaz. Kita tahu kita sedang berduka, kita sedang terluka. Langit boleh kelam, tapi tangan kita harus saling menggenggam dan harapan tidak boleh tenggelam. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Geger.